Pada suatu ketika, dikisahkan di sebuah negeri, seorang raja dan para kesatria sedang menunggangi kuda melalui dataran dan perbukitan untuk mengejar makhluk yang konon katanya makhluk terkuat di dunia. Mereka berkuda mengikuti bayangan raksasa ke dalam sebuah gua sampai akhirnya terkejut menyaksikan apa yang ada di depan mata. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kuatkan iman dalam menghadapi cobaan, terutama bagi kalian yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi buat yang gak puasa, makanlah sikit, nanti sakit. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Damsel. Sebuah film yang menegangkan yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo, serta dibintangi oleh para aktor yang rata-rata muda, termasuk adik-adikan saya yang imut-imut manja dan pastinya gak ada obatnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Berabad-abad kemudian, di sebuah daratan di utara, seorang gadis bernama Elodie sedang membelah kayu bersama adiknya Floria. Ya, meskipun keduanya adalah putri dari lord setempat, tapi jangan pernah meremehkan ketangguhan mereka. Elodie dan Floria sangat peduli dan bersedia membantu rakyatnya yang kelaparan, tanpa kamera, apalagi tanpa media sosial. Tapi meskipun demikian, sangat disayangkan, tak sedikit dari rakyat yang memutuskan menyerah sehingga meninggalkan tempat itu untuk menemukan daratan yang lebih subur. Tiba-tiba saja dua bersaudari itu melihat kereta kuda yang melintas dan segera bertanya-tanya karena sangat jarang ada pengunjung yang datang ke tanah mereka. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun kembali ke kastil, menemukan sang ayah, Lord Beaufort, dan sang istri yang merupakan ibu tiri Elodie dan Floria, berbicara dengan seorang wanita berpenampilan seperti biarawati. Wanita itu menyapa Elodie lalu mengatakan cukup dan segera pergi meninggalkan kastil. Elodie pun kemudian dijelaskan oleh sang ayah bahwa keluarga kerajaan Aurea menginginkan Elodie untuk menjadi istri pangeran dari kerajaan tersebut. Tentu saja pada awalnya Elodie menolak karena dirinya bukanlah Siti Nurbaya. Maksud saya karena Elodie mengidam-idamkan kehidupan yang penuh petualangan. Namun karena Beaufort mengatakan ini semua demi mengatasi masalah kelaparan yang dialami rakyat, Elodie berlapang dada untuk menerima. Lebih lanjut, Beaufort menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan cukup uang dan pasokan makanan, tidak hanya untuk mengatasi kelaparan, tapi juga mensejahterakan rakyat di tanah mereka. Adegan maju ke beberapa hari kemudian, di mana keluarga itu berlayar ke Aurea. Saat mendekati tujuan, mendadak seluruh perairan diselimuti kabut yang sangat tebal, sehingga membuat semua ketakutan, apalagi ditambah beberapa sosok menyeramkan di baliknya. Ya, ternyata itu hanyalah patung naga. Tak lama berselang, mereka pun tiba dan segera terpesona dengan kemakmuran kerajaan itu, serta megahnya istana. Karena keluarga kerajaan sedang berdoa, maka keluarga Beaufort diantar ke kamar oleh pelayan dan mengatakan bahwa keluarga kerajaan akan menemui keluarga Beaufort besok. Saat malam hari, Elodie menikmati pemandangan sekitar sampai akhirnya menatap ke arah balkon lain, di mana seorang gadis seusianya juga melakukan hal yang sama. Dan segera gadis itu pun dibawa masuk oleh pelayan. Elodie yang tidak mau ambil pusing memutuskan untuk bersantai dan menggambar. Saat merasa jenuh, gadis itu kembali ke balkon untuk menghirup udara segar. Anehnya sama sekali tidak ada cahaya dari kamar gadis yang dilihatnya di balkon, tapi cahaya justru malah terlihat di gunung. Siapa pula yang tengah-tengah malam begini naik ke gunung? Hari berikutnya, keluarga Beaufort bertemu dengan keluarga kerajaan. Setelah basa-basi penuh kehormatan, Ratu Isabel meminta anaknya, Pangeran Henry, untuk mengajak Elodie pergi berdua
agar lebih saling mengenal sebelum dilangsungkannya pernikahan. Beberapa saat kemudian, keduanya pun terlihat saling suka, terutama setelah Henry memuji kata-kata indah dan sopan Elodie di dalam surat. Kemudian, Elodie menyinggung tentang nyala obor di gunung saat tengah malam tadi. Henry menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari 3 upacara kuno untuk menghormati leluhur yang mana bersamaan dengan upacara pernikahan. Sementara itu, di istana, Lord Beaufort baru saja selesai membahas kesepakatan dengan Ratu Isabel yang terlihat agak kesal. Ibu tiri Elodie, atau untuk mempermudah saya sebut Lady Beaufort, mencari tahu, tapi sang suami malah dengan tegas mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Karena masih penasaran, Lady Beaufort pun menghampiri Ratu Isabel, menyapanya dengan ramah dengan membahas tentang istana. Sayangnya, sang ratu malah menanggapinya dengan ketus. Wanita itu kemudian menegaskan bahwa tidak akan ada hubungan keluarga di antara mereka, tapi hanya pertukaran. Lord Beaufort membutuhkan pasokan makanan, sedangkan kerajaan membutuhkan pengantin wanita. Selain itu, sang ratu juga merendahkan Lady Beaufort yang merupakan anak seorang pengrajin tali, serta salah menyebutkan nama Elodie. Tentunya hal ini semakin menambah kecurigaan. Meskipun ibu tiri, tapi Lady Beaufort sangat menyayangi Elodie dan Floria. Saat malam, dia menemui Elodie, meminta gadis itu untuk memikirkan kembali tentang pernikahan. Sayangnya, sebelum membahas lebih lanjut, Lord Beaufort muncul dan meminta semua beristirahat karena besok mereka akan menghadapi hari yang besar. Hari yang dinantikan pun tiba. Elodie terlihat sangat menawan dengan balutan gaun indah. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Lady Beaufort, ternyata upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Setelah bertukar cincin dan mengucapkan selamat berpisah kepada keluarga, kedua mempelai menaiki kereta kuda, yang mana menurut keterangan Henry, mereka akan menuju ke lokasi upacara kuno di gunung. Setibanya di sana, Elodie sebenarnya agak terkejut melihat orang-orang bertopeng telah berkumpul. Terlebih sang ratu yang mengenakan pakaian merah menandakan bahwa dia adalah pemimpin kultus. Segera sang ratu menyambut ramah, memberikan sekeping koin, dan menyebut Elodie sebagai pelindung kerajaan, serta memulai cerita tentang leluhur. Jadi ceritanya saat leluhur mereka pertama kali tiba di pulau itu, diketahui bahwa ada penghuni lain yang lebih dulu berada di sana dan satu-satunya yang bertahan dari spesiesnya. Terungkap bahwa makhluk itu selalu menyerang desa dan memangsa manusia sehingga memaksa raja untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap monster itu. Sayangnya, semua kesatria dihabisi hanya dalam sekejap mata dan hanya meninggalkan sang raja yang harus mengorbankan 3 putrinya, sehingga makhluk yang selanjutnya kita sebut naga ini mau berbagi pulaunya dengan manusia. Pengorbanan sang raja akan selalu diingat setiap generasi. Kembali ke masa kini, sembari mendengar kisah tersebut, Elodie menyadari bagaimana semua orang menatap dirinya, dan Elodie pun diminta melintasi jembatan bersama dengan Henry, mencampur darah mereka untuk mengubah Elodie menjadi wanita berdarah kerajaan. Sampai akhirnya sesaat kemudian, Elodie terbangun dengan memar-memar dan luka pada tubuhnya, namun tetap berusaha menguatkan diri untuk berteriak meminta pertolongan tanpa menyadari teriakannya membangunkan sesuatu. Mengetahui dirinya dikhianati, gadis itu pun menangis dalam keputusasaan. Untungnya Elodie lagi-lagi menguatkan diri, mengumpulkan keberanian, lalu melepaskan semua perhiasan dan berusaha untuk memanjat keluar. Sayangnya gadis itu kembali terjatuh dan mendapatkan cedera lainnya. Di saat yang sama, dia menemukan beberapa perhiasan lain yang mengisyaratkan bahwa keluarga kerajaan telah melakukan hal ini terhadap gadis-gadis lain untuk menahan naga selama bertahun-tahun. Tiba-tiba saja dia mendengar gemuruh dan segera berbalik melihat cahaya dari dalam gua. Ketika masuk, di sana ia menemukan seekor burung yang terbakar. Lalu setelah suara gemuruh kembali terdengar, lebih banyak lagi burung-burung yang berterbangan dalam keadaan terbakar dan mati. Dengan memanfaatkan cahaya dari burung yang terbakar, Elodie pun berusaha mencari jalan keluar. Sampai akhirnya
Segera Elodie berlari dan bersembunyi di balik stalagmit ketika sang naga mulai berbicara bahwa setiap generasi kerajaan harus membayar, dan dia mengatakan bisa mencium bau darah kerajaan dari Elodie. Pada momen ini, Elodie menyadari bahwa upacara sebelumnya adalah untuk mengelabui sang naga. Lalu, sangat mengejutkan, untungnya Elodie menemukan tempat berlindung di waktu yang tepat. Di sana gadis itu menemukan mayat hangus yang ternyata setelah diperhatikan adalah gadis yang sebelumnya dilihat Elodie di balkon. Lalu raungan naga pun kembali terdengar. Rasa sakit membuat Elodie berteriak, yang mana tentu saja didengar oleh naga. Namun makhluk itu tidak bisa mencapai Elodie yang berada di ruangan kecil. Setelah naga pergi, Elodie teringat akan pisau tumpul dan segera menggunakannya untuk memotong gaun sebagai perban darurat. Dengan menahan rasa sakit, gadis itu pun membungkus kakinya yang mengalami luka terbakar akibat semburan naga. Selanjutnya, Elodie mulai menjelajahi gua sampai menemukan sebuah lorong yang sangat sempit. Elodie mulai merangkak untuk melewatinya, dan terjepitnya gaun membuat gadis itu tergelincir dan jatuh. Sekuat tenaga, Elodie berusaha untuk bertahan. Meskipun sangat kelelahan dan terluka, Elodie terus berjalan berpegangan pada dinding, bertekad akan mencapai cahaya yang dia lihat di kejauhan. Setelah perjalanan yang sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Elodie keluar dari terowongan, tapi jatuh dari tepi tebing. Dia masih melihat cahaya di seberang. Segera Elodie mengumpulkan keberanian, dan setelah membuang cincin kawinnya, gadis itu pun segera melompat. Setelah merasa cukup aman, diketahui bahwa cahaya yang dilihat Elodie berasal dari makhluk semacam siput yang bersinar. Hewan itu ternyata tidak menggigit, dan segera Elodie memanfaatkannya untuk membuat lentera sederhana, lalu berjalan sedikit lebih jauh hingga menemukan danau kecil dengan air yang tak sedap. Untungnya ada air yang menetes dari es di langit-langit, jadi Elodie segera mengkonsumsi tanpa menyadari api yang ada di baliknya. Ya, melarikan diri dari gua ke gua. Hanya itu yang bisa Elodie lakukan untuk menyelamatkan diri. Kali ini, Elodie menemukan pesan pada dinding yang mengatakan bahwa di sini aman karena sang naga tidak bisa masuk, serta huruf V yang sepertinya adalah sebuah tanda yang ditinggalkan si pembuat pesan tersebut. Saat melihat sekeliling, Elodie menemukan banyak gaun dan juga dinding dengan banyak tulisan nama yang diyakini terus bertambah dari tahun ke tahun, termasuk V yang berarti Victoria. Sejenak Elodie berduka, lalu melepas perban pada kakinya, dan sepertinya luka itu semakin memburuk. Tiba-tiba para gadis pemilik gaun muncul. Mereka terlihat sangat menderita dalam ketakutan dan juga merasakan sakit akibat pengkhianatan. Lalu salah satu dari mereka, yang adalah Victoria, mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan. Entah apa yang dimaksud dengan kebohongan tersebut, tapi seketika Elodie terbangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi. Mendapati siput bercahaya menggerogoti lukanya, segera gadis itu berusaha menyingkirkan. Namun sangat mengejutkan, luka-luka pada kaki dan tangan Elodie sembuh, yang mana kemungkinan berkat cairan yang dihasilkan oleh siput-siput itu. Merasa lebih baik, Elodie kembali memeriksa sekitar, lalu menemukan peta pada dinding yang menunjukkan jalan keluar. Setelah mempelajari peta tersebut, segera dia merobek bagian gaunnya agar lebih bebas bergerak. Saat memulai perjalanan, Elodie mengabaikan suara naga sampai dengan terdengarlah semacam melodi sehingga memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh. Dan tak lama berselang, Elodie menemukan dinding yang ditutupi kristal, merupakan sumber suara dan juga cahaya akibat pantulan matahari. Pintu keluar sudah tak jauh lagi, tapi di samping itu juga tidak mudah. Selain memanjat, Elodie juga harus bergegas karena sang naga telah menemukannya.
Sangat mengejutkan, ternyata bukan menemukan jalan keluar, tapi malah menemukan celah pada sisi gunung yang sangat tinggi. Semua usaha telah dilakukan, sehingga kini gadis itu hanya bisa berlutut dan menangis. Tiba-tiba suara kuda membuatnya tersadar dan segera meminta tolong kepada sekelompok orang di luar sana, tanpa menyadari bahaya yang mengancamnya. Lagi-lagi gadis itu menemukan tulisan yang kali ini adalah kegagalan dari Victoria beserta mayat yang sudah hangus terbakar berada tepat di sebelahnya, menandakan bahwa mayat itu adalah Victoria. Sang naga segera menghirup nafas dalam untuk menyemburkan api, namun tiba-tiba saja terdengar suara laki-laki yang mencari Elodie. Hal ini membuat sang naga marah dan mendatangi sumber suara tersebut. Ya, terungkap bahwa Lord Beowulf datang bersama dua kesatria dan seorang pemandu untuk mencari Elodie. Mereka mulai turun ke dalam gua dan mencoba menjelajah sekitar sembari memanggil Elodie. Suara mereka dijadikan sebagai penunjuk arah. Tak lama kemudian, Elodie tiba di sarang naga dan terkejut ketika menemukan 3 anak naga yang mati. Lalu dengan mengingat kata-kata Victoria tentang kebohongan, Elodie segera menyadari bahwa yang berbohong adalah Ratu Isabel. Naga itu bukanlah yang terakhir dari kaumnya dan kemungkinan besar tidak menyerang manusia. Ditampilkan sebuah kilas balik yang mengungkap bahwa raja telah masuk ke sarang naga dan tanpa alasan yang jelas telah menghabisi semua bayi. Tentu saja hal ini membuat sang naga murka sehingga membakar semua kesatria. Tapi sang raja sengaja tidak dibunuh agar merasakan penderitaan seperti yang dirasakan naga, yaitu mengorbankan 3 orang putri. Ya, 3 orang gadis keturunan raja dikorbankan untuk sang naga. Tapi dengan licik, keluarga kerajaan mengakalinya dengan upacara pencampuran darah agar keturunan mereka tidak menjadi korban. Elodie kemudian menemukan sang ayah dan 2 kesatrianya, namun belum sempat menunjukkan diri. Setelah menghabisi semua kesatria dengan kejam, kini sang naga menginterogasi Lord Beowulf untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan. Dengan tegas, Beowulf mengatakan bahwa ia ingin menjemput putrinya, sembari berusaha menyerang dengan pedang. Namun sang naga menangkapnya dengan ekor, sekaligus melucuti senjata sebelum menjatuhkannya. Naga memanfaatkan Beowulf untuk memanggil keluar Elodie. Kesempatan tersebut segera digunakan Beowulf untuk menyampaikan permohonan maaf dengan sangat tulus, memerintahkan Elodie untuk tidak keluar, yang mana menyebabkan sang naga marah dan segera menghabisi Beowulf. Tak mampu menahan tangis, Elodie nyaris saja ketahuan. Untungnya ada pemandu jalan yang membuat suara lain sehingga naga pun mengejarnya. Menyadari hal ini, Elodie segera menghampiri sang ayah untuk mengucapkan selamat jalan serta mengecup keningnya. Kemudian Elodie pun segera menggunakan tali mengikuti petunjuk dari sang ayah untuk memanjat keluar. Tiba-tiba saja naga menyadari hal itu dan segera mengejar. Setibanya di luar, Elodie menaiki kuda sang ayah untuk beberapa saat, lalu segera melompat di waktu yang tepat dan bersembunyi di balik beberapa batu. Naga pun tertipu dan marah sehingga menyemburkan api ke segala arah, sampai-sampai terlihat langit seolah terbakar yang menandakan perjanjian telah dilanggar. Hal ini juga disaksikan oleh keluarga kerajaan dan segera bersama-sama pasukan sang ratu mendatangi kapal Beowulf untuk membawa Floria.
Beberapa waktu kemudian, ketika api telah padam, Elodie keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Lady Beaufort yang terluka sedang mengendarai kuda. Setelah mendengarkan semua penjelasan, Elodie pun segera kembali ke dalam gunung dan bersumpah apapun yang terjadi, dia akan menyelamatkan Floria. Sementara itu, Floria sendiri kini sedang menjalani upacara yang sama seperti sang kakak. Hanya saja mungkin ini bisa dibilang versi light-nya, karena Ratu Isabel tidak ingin berlama-lama mengingat situasinya genting. Bahkan sang ratu juga tidak punya waktu untuk mendengar penolakan Henry dan menganggap putranya sebagai pengecut. Ketika Elodie tiba, tempat itu sudah kosong dan Floria yang tak sadarkan diri telah ditangkap oleh naga. Tapi naga itu tidak membunuhnya karena sangat ingin menangkap Elodie yang sejak tadi membuatnya kerepotan. Jadi makhluk itu menggunakan Floria untuk memancing agar Elodie datang. Elodie sendiri tidak melanggar sumpah, dia dengan berani turun ke dalam gua menggunakan tali dan dengan mengandalkan ingatannya tentang lokasi-lokasi di dalam gua, tak sulit bagi gadis itu untuk menemukan ruangan besar yang disebut sarang naga. Tapi sebelum itu dia harus mempersiapkan sesuatu serta mengambil pedang sang ayah untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian terdengarlah sesuatu yang membuat sang naga meninggalkan Floria untuk mendatangi sumber suara tersebut. Hal ini memungkinkan Elodie untuk menyelinap dan menghampiri Floria. Namun karena Floria terlalu lemah untuk berjalan, naga pun kembali setelah mengetahui bahwa semua yang didengarnya hanyalah pengalihan. Sementara Floria bersembunyi, Elodie dengan mantap menanti bersenjatakan pedang sang ayah. Dia mencoba menjelaskan bahwa mereka telah dikelabui oleh Ratu Isabel. Namun karena naga tidak percaya, Elodie pun segera beraksi saat api mulai disemburkan. Seperti yang pernah dijelaskan oleh naga, senjata apapun hanya mampu melukai tapi tak bisa benar-benar membunuhnya, dan itu hanya akan membuat makhluk itu semakin marah. Hal ini dibuktikan dengan semua serangan yang telah dilancarkan Elodie. Pada akhirnya, saat naga semakin mendekat, Elodie memperhatikan pantulan debu akibat stalaktit yang melengkung, yang mana ini memberikan gadis itu sebuah ide. Ya, dengan penuh percaya diri, Elodie menjelaskan sekali lagi bahwa mereka berdua telah dikelabui oleh ratu. Namun, jika masih tidak percaya, maka Elodie mempersilahkan sang naga membakarnya. Mungkin hanya senjata naga itu sendiri yang mampu menumbangkan. Elodie mendekat sembari memperlihatkan bekas luka pada telapak tangan. Luka itulah yang tercium oleh naga sebagai darah kerajaan. Padahal sebenarnya Elodie, Floria, dan semua gadis yang telah dihabisi oleh naga selama ini sama sekali bukanlah keturunan Raja Aurea. Naga pun pasrah dan meminta Elodie untuk mengakhiri pertarungan. Namun gadis itu menolak karena tak ingin berlarut-larut dalam kebencian, apalagi akibat kesalahpahaman. Jadi dia mengambil beberapa siput lalu meletakkannya di tubuh sang naga. Di istana, upacara pernikahan lain sedang berlangsung, yang tentu saja mereka telah menipu gadis dari bangsawan lain untuk menjadikannya tumbal ketiga di generasi Pangeran Henry. Sekeping koin menggelinding ke arah altar, dan bersamaan dengan itu, Elodie muncul, membeberkan semuanya, meminta mempelai wanita untuk mengajak keluarganya melarikan diri, serta memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat Aurea. Sang ratu tetap bersikeras bahwa apa yang ia lakukan demi kerajaan, dan Elodie tak berhak menghakiminya. Elodie sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu karena memberikan kesempatan kepada sang naga untuk membalas perbuatan Ratu Isabel dan keluarganya. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian di mana Elodie, Floria, dan Lady Beaufort yang telah pulih bersiap untuk pergi dengan kapal yang penuh akan emas dan hasil panen untuk rakyat mereka. Ketiganya setuju untuk membangun tanah mereka bersama-sama, dan Elodie bahkan telah memanggil Lady Beaufort dengan sebutan ibu sebagai bentuk penghormatan atas semua kebaikan yang dilakukan wanita itu selama ini.
dan tamat. Ya, meskipun segala rintangan menghadang, Elodie berhasil bertahan dan keluar dari kesulitan, serta berhasil mengubah keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Elodie memberikan kesempatan kepada Ratu Isabel untuk melarikan diri bersama rakyatnya, tapi sang ratu yang merasa benar menolak kesempatan itu, serta mengaku bahwa tidak memiliki alasan untuk takut kepada Elodie. Elodie mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang perlu mereka takuti, tapi seekor ibu naga yang telah kehilangan anak-anaknya akibat ulah leluhur kerajaan Aurea. Baik Ratu Isabel dan Pangeran Henry kemungkinan besar mati akibat amukan naga, meskipun Henry sempat mengaku menyesal dan ingin menyelesaikan urusan dengan naga. Sebaliknya sang ratu malah menunjukkan keangkuhannya, jadi saya pikir keduanya pantas mendapat ganjaran. Sebenarnya itu naga emang gak jahat selama gak diusik. Ya, aliansinya dengan Elodie menandakan kebangkitan dua karakter tersebut yang sama-sama kena tipu padahal nggak beli barang palsu. Saya pikir ada alasan mengapa naga memutuskan untuk membantu Elodie. Diketahui bahwa naga selama ini hanya membunuh para gadis bangsawan karena percaya bahwa mereka berasal dari keturunan raja dan menganggap itu sebagai balasan atas apa yang dilakukan raja terdahulu terhadap anak-anak naga. Saat Elodie menunjukkan luka di telapak tangan, naga yang tertipu berpikir bahwa sang ratu telah dengan kejam mengorbankan rakyatnya sendiri. Menyadari apa yang telah dilakukan selama ini salah, naga pun memutuskan bahwa bersekutu dengan Elodie jauh lebih menguntungkan. Selain itu, Elodie menunjukkan bahwa gadis itu tidak hanya tangguh, tapi juga penuh belas kasih, yang mana itu memperkuat ikatan di antara mereka. Satu hal lagi, keduanya juga kehilangan mereka yang terkasih, yang mana itu menjadi suatu kesamaan. Ya, naga bukanlah penjahat, melainkan korban seperti Elodie. Keduanya bangkit dan bekerja sama untuk membalikkan keadaan di momen-momen terakhir. Setelah kehancuran kerajaan Aurea akibat amukan sang naga, Elodie dan keluarga terlihat berlayar pulang. Meskipun suaminya meninggal dunia, tapi Lady Beaufort berhasil bertahan dari luka akibat serangan prajurit Ratu Isabel. Ya, wanita itu pulang ke rumah bersama dengan Elodie dan Floria. Ketiganya membahas rencana mereka untuk memimpin tanah dan mungkin akan membangun kerajaan sendiri suatu hari nanti. Ini menyiratkan bahwa para wanita itu tidak membutuhkan seorang raja atau pangeran untuk menentukan nasib mereka, dan bahkan ketiganya juga bertekad akan mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Saat Elodie dan keluarga berlayar kembali ke tanah mereka, terlihat sang naga terbang di dekat kapal mereka dan tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya pada makhluk itu. Dalam suatu adegan, dijelaskan bahwa naga itu adalah yang terakhir dari spesiesnya, tapi bukan berarti sepenuhnya benar. Jadi mungkin saja dia akan mencoba mencari naga lain dengan mendatangi beberapa pulau lain. Tapi adegan naga dan Elodie saling menatap menunjukkan sesuatu yang berbeda, seolah naga itu akan terus berada di samping Elodie. Setelah semua yang dilewati, jika memang naga itu tidak memiliki keluarga sendiri, maka mungkin saja dia akan tinggal di kerajaan Elodie, di mana keduanya terikat dalam hubungan keluarga. Mungkin kedengarannya aneh, tapi memang film ini tidak meninggalkan banyak petunjuk untuk dijelajahi, sehingga mungkin penonton akan mendapatkan jawaban jika memang nantinya ada film lanjutan. Jika ada ya, bukan sudah pasti ada. Endingnya membuktikan bahwa Elodie bukanlah seorang gadis yang lemah dan manja, melainkan seorang pahlawan yang mampu mengatasi segala rintangan dan memegang kendali atas nasibnya sendiri. Dengan kata lain, dia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi situasi sulit. Dia bukan lagi tumbal, melainkan seorang pahlawan yang menentang apa yang selama ini dilakukan oleh keluarga kerajaan Aurea. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!